Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati, pikiran, jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia apabila kita pada hari ini masih dapat disapa oleh firman Tuhan yang dibacakan oleh Amang Sintua Perdamaian Panjaitan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari pemudi kita, yaitu Evi Ruth Borgo Panjaitan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Sintua Perdamaian Panjaitan. Pertanyaan saya adalah bagaimana agar kita dapat menerapkan ataupun melaksanakan ayat di dalam Kolose 3 ayat 23 di tengah-tengah lingkup pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada hari ini ingin mengajak kita untuk bekerja atau beraktivitas dengan sepenuh hati. Sebab dengan bersungut-sungut, dengan bermuram tuja, atau dengan keadaan terpaksa kita melakukan suatu pekerjaan, maka yang pasti hasilnya adalah tidak baik dan hanya akan menghasilkan kelelahan sementara. Memang benar, kita bekerja, beraktivitas adalah untuk mencari makan ataupun gaji. Tapi dalam firman Tuhan pada hari ini ingin mengatakan bahwa kalaupun kita beraktivitas, kalaupun kita bekerja, bukan hanya semata-mata ingin mendapatkan keuntungan atau mendapatkan gaji, tetapi terutama kalaupun kita beraktivitas bekerja adalah untuk memuliakan Tuhan. Sebab Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja beraktivitas yang kita lakukan, yang kita dapatkan, itu semua haruslah kita yakini adalah merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Kalau disebutkan anugerah, berarti itu adalah sesuatu pemberian secara cuma-cuma yang daripada Tuhan. Kita melakukan aktivitas ataupun kita bekerja di suatu perusahaan, kita bekerja melakukan sesuatu, itu kita dapatkan bukan karena semata-mata hanya kepintaran kita, tetapi karena memang Tuhan sudah menganugerahkan itu kepada kita. Oleh sebab itu, makanya sudah seharusnya lah kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan cara bekerjalah dengan sebaik-baiknya, bukan karena diperhatikan oleh atasan, bukan karena adanya reward, bukan karena adanya suatu hukuman yang ada di dalam pekerjaan kita, tetapi semuanya itu kita lakukan dengan sekuat tenaga kita untuk lebih lagi memuliakan suatu ungkapan syukur bahwa Tuhan sudah memberikan itu semua kepada kita. Nah, terhadap pertanyaan dari apostol kita
pemudi kita, gereja kita, bagaimana cara kita bekerja di dalam lingkungan yang tidak memungkinkan, yaitu dalam lingkungan yang tidak mengenal kekristenan, yang sering terjadi tipu menipu, sikut menikut, maupun mungkin adalah dalam lingkungan kerja yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus lihat dari berawal, dari saya katakan, bekerja untuk mengucapkan syukur bahwa Tuhan sudah memberikan pekerjaan ini. Jadi tetaplah kita menunjukkan jadi diri kita sebagai pekerja Kristen yang benar-benar taat di dalam peraturan, yang benar-benar melakukan sebaik-baiknya, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana apabila teman kantor kita ataupun daerah kita yang tidak menyukai? Firman Tuhan sudah menjawab tersebut di dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat 24, di mana semua kebaikan yang kita lakukan, pekerjaan yang sungguh-sungguh kita lakukan, itu semua adalah mendapatkan upah dari Tuhan. Karena Allah tidak mungkin membiarkan kita bekerja sendirian. Allah tidak mungkin membiarkan kita beraktivitas sendirian. Allah tetap akan menyertai kita, dan bahkan kalau melalui firman Tuhan kita ini, Allah lah yang akan memberkati pekerjaan kita. Walaupun kita tidak mengikuti arus yang ada, yaitu tidak mengenal kekristenan. Tapi di dalam tugas kita, dalam pekerjaan kita yang sebaik-baiknya itu, Allah yang akan memberikan upah kepada kita. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bekerja. Ingat, bekerjalah, beraktivitaslah untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan melalui Roh Kudus-Nya. Semoga Bapak Ibu jemaat Tuhan bekerja menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.